kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebab hanya Dia sumber di dalam kehidupan kita. Mari kita mau naikkan syukur kita lebih lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu.
pada siang hari ini Tuhan, Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk bersekutu di dalam hadirat-Mu, untuk merasakan akan hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengalami Engkau lebih lagi di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Kami telah siap Tuhan mendengarkan akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan dapat bertumbuh berakar di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada pembawa firman. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan hari ini? Amin. Ya saudara, hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Tema hari ini adalah, kalau bahasa Inggrisnya, Great is thy faithfulness. Artinya besar kemurahan Tuhan atau kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang menyadari bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia? Saudara bisa angkat tangan? Amin. Tuhan adalah Allah yang setia. Nah, pertama kita akan melihat saudara, kalau kita melihat firman Tuhan, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ada saudara yang bisa menjelaskan apa sih artinya setia? Kata-kata setia itu artinya apa sih saudara kalau menurut saudara? Atau kepanjangannya apa? Ada yang bisa kasih penjelasan? Ada yang bisa bantu saya? Setia. Apa sih setia itu? Tidak mendua hati. Zaman dulu ada kepanjangannya, setiap tikungan ada, katanya. Tapi sekarang udah nggak berlaku kayaknya ya. Soalnya udah nggak tahu tikungan yang mana. Nah, nggak mendua hati. Apalagi kira-kira saudara setia itu? Ada yang bisa kasih masukan? Kalau kita lihat saudara di kamus, setia itu adalah sebuah sifat yang berpegang teguh pada janji dan prinsip hidup yang telah dibuat. Nggak mendua hati itu salah satunya. Kenapa? Kalau saudara udah janji kepada seseorang untuk menjalin hubungan atau istilahnya menjalin sebuah hubungan pernikahan, berarti saudara setia, itu berarti saudara akan bersama orang itu sampai maut memisahkan. Benar ya saudara ya? Nah, kalau kita mau lihat di sini saudara, di sini kita akan lihat firman Tuhan ini menjelaskan mengenai sifat Tuhan atau kepribadian Tuhan yang namanya Tuhan itu adalah Allah yang setia. Kita akan lihat saudara di dalam Mazmur 136. Mazmur 136. Mazmur 136 ini berbicara secara keseluruhan mengenai Tuhan itu adalah Allah yang setia. Kita akan baca saudara beberapa ayat. Firman Tuhan di sini menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu ayat 1. Ayat kedua, bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 3, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 3 kali saudara, ini cuma ngomong untuk bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur saudara? Karena 3 kali di sini ayat 1, ayat 2, ayat 3 berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berarti kasih setia Tuhan itu ada batasnya nggak saudara? Nggak ada. Kenapa? Karena dibilang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, gini, kalau kita lihat di sini saudara, di firman Tuhan ini di Mazmur 136 ini mengklasifikasikan kasih setia Tuhan terhadap beberapa hal. Yang pertama saudara, kita mau melihat bagaimana Tuhan itu setia kepada dalam penciptaannya. Kalau kita lihat di ayat 5 sampai 9. Kepada Dia yang dengan akalnya menciptakan langit, sebab kasihnya kekal selama-lamanya, yang menghamparkan bumi di atas air, sebab kasihnya kekal selama-lamanya. Jadi kalau saudara lihat di kitab Kejadian, pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong, Allah menciptakan langit beserta isinya. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan menyatakan karena kasih setia Tuhan ke
kekal. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan kasih-Nya. Dan kalau saudara lihat di sini, bagaimana kalau kita lihat di ayat yang ke-6 di firman Tuhan dikatakan, di ayat ke-7 dikatakan, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 8. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 9. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudara bisa lihat tujuan penciptaan Tuhan itu kenapa? Karena Tuhan itu ingin menunjukkan kasih setia kepada kita. Saudara bisa bayangin kalau misalnya saudara nggak ngelihat matahari selama bertahun-tahun, apa yang terjadi saudara? Kalau saudara lihat di ilmu kedokteran, kita ini membutuhkan yang namanya sinar dari matahari. Benar ya? Untuk vitamin apa saudara? D. Dan saudara bayangin, kenapa kok Tuhan itu setia? Kenapa kok kita bisa bilang Tuhan setia? Karena kita sampai detik ini masih ngelihat yang namanya matahari. Itu bukti, salah satu bukti kesetiaan Tuhan. Dan kalau saudara lihat, kalau kita lihat di ayat yang kita mau loncat aja ya saudara. Kita akan melihat di ayat yang ke-23. Di ayat 23 berkata seperti ini. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di sini berbicara mengenai Tuhan itu adalah penolong. Dan kalau kita lihat firman Tuhan berkata ketika Tuhan itu membebaskan kita daripada lawan kita, itu artinya Tuhan menunjukkan kasih setia dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan ini di sini dikatakan mengingat kita pada kerendahan kita atau dalam waktu situasi kita yang paling rendah, itu artinya Tuhan itu menunjukkan kasih setianya. Nah, kita mau melihat saudara bagaimana ayat tersebut ini berbicara mengenai Tuhan yang mengingat kita atau mengetahui kehidupan pribadi kita. Nah, sekarang kita akan lihat saudara di Mazmur 136 ayat yang ke-26. Di sini firman Tuhan menyatakan, bersyukurlah kepada Allah di sorga sebab kasih setianya kekal selama-lamanya. Jadi saudara, firman Tuhan mau supaya kita ini bersyukur karena kasih setia Tuhan kekal dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita mau melihat adalah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan. Itu adalah wujud dari kasih setia Tuhan. Siapa saudara yang percaya bahwa Allah itu sampai sekarang adalah Allah yang sama? Amin saudara. Allah yang menyediakan atau Yehova. Nah, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan ini ada ayatnya saudara di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-16. Mazmur 145 ayat 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Engkau yang membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala makhluk hidup. Jadi dikatakan engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala makhluk hidup. Artinya apa saudara? Tuhan yang memberi makan. Benar nggak saudara? Saudara bisa kenyang kalau ada makanan. Dan firman Tuhan berkata Dia yang membuka tangannya Dia dan berkenan. Artinya apa sih saudara berkenan? Artinya yang suka. Kalau saya bilang saya berkenan dengan Anda, berarti saya suka dengan Anda. Benar nggak saudara? Kalau saya bilang saya nggak berkenan, berarti saya nggak menyukai. Dan di sini kita bisa melihat hatinya Tuhan. Tuhan itu berkenan atau suka untuk mengenyangkan segala makhluk hidup. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Karena Dia ini setia terhadap segala ciptaannya. Nah, kalau kita lihat saudara di Keluaran 16 ayat 8. Di sini saya kutip ayat 8 doang karena kalau kita baca secara keseluruhan ini panjang. Jadi ini menceritakan bagaimana Musa ini berkata kepada bangsa Israel, mengingatkan mereka mengenai pekerjaan yang Tuhan itu lakukan dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Jadi di sini ketika bangsa Israel ini bersungut-sungut, Musa ini menyatakan kembali atau mengingatkan kepada mereka
Bukankah kamu sendiri telah melihat bahwa Tuhan itu setia? Dia itu yang memberi engkau makan daging dan juga memberi makan roti sampai ke kenyang. Jadi makanya Musa bisa bilang, bukankah Tuhan ini udah setia sama kalian? Kenapa kalian masih belum mengucap syukur? Dan di sini saudara kita bisa lihat bahwa karakter Tuhan itu tercermin dari perbuatannya, yaitu Allah yang menyediakan. Nah, oleh itu saudara, maka itu Tuhan Yesus itu bilang saudara, di dalam Matius 6 ayat 27 sampai 33. Matius 6 27-33 berkata seperti ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah akan ia lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami akan makan? Apakah yang kami akan minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, di sini Tuhan Yesus berbicara mengenai skala prioritas. Tapi sebelum itu saudara bisa lihat bahwa Tuhan Yesus mengungkapkan kalau Bapaknya dia itu adalah Allah yang memelihara, Allah yang memberi makan. Dan firman Tuhan berkata kita gak perlu khawatir. Kenapa? Karena Bapakmu yang di surga mengetahui kalau kamu memerlukannya. Apa sih yang menjadi keperluan kita? Kalau saudara belajar di SD itu ada yang namanya keperluan primer sama keperluan sekunder. Benar ya saudara? Keperluan primer itu apa saudara? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Firman Tuhan bicara kalau itu semua dicari sama orang-orang. Benar ya saudara? Tetapi Tuhan bilang apa? Bahwa Bapamu mengetahui kalau kamu memerlukannya. Jadi Tuhan Yesus ini mau mengatakan gak ada sesuatu pun yang Tuhan itu gak tahu. Kalau saudara butuh sesuatu Tuhan itu tahu. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa apa yang kita butuhkan Tuhan itu akan menyediakan. Menarik ketika Tuhan Yesus ini memberikan sebuah perumpamaan atau gambaran bagaimana kita dibandingin sama yang namanya burung ciptaannya Allah. Dan dibandingin sama lagi yang namanya bunga. Dan Tuhan di sini mau menyatakan kalau bunga sama burung yang jauh kurang berharga ketimbang kita yang diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Kalau Tuhan aja peduli sama burung dan bunga, apalagi dengan kehidupan kita. Di sini firman Tuhan mau menyatakan juga gimana kita bisa menaruh percaya kepada Dia karena Dia Allah yang memelihara. Contohnya saudara kita akan ambil satu hal bagaimana Tuhan Yesus ini memberi makan dan saya rasa kita pernah bahas di sini tapi untuk mengingat kembali kita akan lihat Matius 14 ayat 17 sampai 21. Di sini waktu itu Tuhan Yesus lagi berjalan dan dia itu ada sekitar ribuan orang yang mengikuti dia. Dan Tuhan Yesus itu bilang sama salah satu muridnya, kamu harus memberikan mereka makan. Dan di sini kalau kita lihat dikatakan di Matius 14 17 sampai 21. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya yang lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Apakah Tuhan Yesus peduli sama orang-orang yang ikut dia? Peduli. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan saudara? Tuhan Yesus gak cuma
Yang penting kamu ikut, makan gak makan terserah. Kalau di Indonesia ada kata-kata yang penting makan gak makan, yang penting kumpul ya saudara. Pernah dengar kata-kata itu ya saudara? Tapi Tuhan Yesus gak nganut prinsip itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus peduli sama orang-orang yang ikut dia. Tuhan Yesus tahu kebutuhan mereka apa? Makan. Kenapa? Karena dia sudah mengikuti Tuhan Yesus dari awal. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus suruh untuk mereka duduk dan Tuhan Yesus memberkati makanan yang mereka punya sehingga itu bisa memberi makan kepada semua orang. Kalau saudara lihat di kitab paralelnya dikatakan mereka makan sampai kenyang saudara. Dan sisanya masih 12 bakul atau 12 keranjang. Nah, kita melihat saudara yang sisi lain bagaimana kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah penolong yang setia. Amin saudara. Kita lihat di dalam Mazmur 145 ayat 14 lalu 18 dan 19. 14, 18 dan 19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Nah, kalau kita lihat saudara, kata-kata penolong yang setia ini berarti merupakan sebuah pribadi yang gak akan pernah meninggalkan kita. Benar gak saudara? Dan faktanya Tuhan ini bilang bagaimana dia ini adalah penopang bagi semua orang yang jatuh. Artinya saudara, Tuhan ini memiliki belas kasihan karena dia sendiri mengetahui keberadaan manusia. Kenapa saudara? Karena dia sendiri pernah menjadi manusia. Tuhan Yesus yang dia itu adalah Allah, dia itu mengambil rupa manusia dan dia ini mengalami apa yang dilalami oleh manusia. Dia tahu yang namanya lapar, dia puasa 40 hari 40 malam. Dia juga dicobai, dia tahu namanya dalam pencobaan seperti apa. Dan yang ketiga saudara, Tuhan juga tahu yang namanya sakit. Kenapa dia disiksa. Dan hukuman yang paling keji pada saat itu adalah disalibkan. Dan dia menerima atau mengambil hukuman itu. Untuk apa? Untuk dia bisa merasakan bagaimana apa yang kita alami. Jadi saudara bisa mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu rasanya jatuh kayak apa, rasanya sakit itu kayak apa, rasanya difitnah itu kayak apa. Siapa di sini saudara yang pernah difitnah? Nggak ada ya? Wah, berarti semua korban semua di sini ya. Tuhan Yesus itu pernah difitnah loh saudara. Sama muridnya. Dibilang apa saudara? Ditanyain si Petrus, bukankah kamu salah seorang dari dia? Enggak, aku nggak kenal. Wih saudara bayangin, itu muridnya Tuhan Yesus yang ikut sama dia at least 3 tahun. Atau paling enggak 3 tahun. Diajarin, ditunjukin mujizat-mujizat di depan mata dia. Tapi dia bisa nyangkal. Nah, dan di sini saudara bisa lihat bahwa Tuhan ini mengerti bahwa keadaan kita seperti apa dan Tuhan ini memiliki kasih. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pertanyaannya, kepada siapa kita berseru? Benar nggak saudara? Firman Tuhan menyatakan kalau kita ini berseru kepada Tuhan, Tuhan itu dekat. Dan di sini dikatakan ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia dan mendengarkan kepada mereka yang minta tolong. Dan yang terakhir saudara, dan menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena dia adalah juru selamat. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kenapa? Karena firman Tuhan juga berkata demikian. Kalau saudara lihat ketika Tuhan Yesus itu belum dilahirkan pun, firman Tuhan berkata malaikat itu datang menyatakan kepada Maria kalau engkau akan melahirkan juru selamat. Ketika Tuhan Yesus lahir, habis Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus bilang pada gembala-gembala telah lahir bagimu juru selamat. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa dia adalah Allah yang menyelamatkan. Jadi saudara kita bisa lihat di sini bagaimana Tuhan ini adalah Allah yang setia. Dan yang terakhir kita mau melihat bagaimana kata-kata setia adalah memegang janji ada di ayat Mazmur 18 ayat 31. Di sini dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni.
Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ayat lain saudara, kita mau lihat peneguhannya di Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Dibilang tadi janji Tuhan adalah murni ya. Di Mazmur 12 di sini dikatakan ayat 7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan emas, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peluburan di tanah. Engkau ya Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. 2 kali ya saudara, dibilang janji Tuhan adalah murni. Yang ketiga saudara, ini kan kita bilang soal janji Tuhan ya. Dibilang janji Tuhan adalah murni. Nah sekarang janji Tuhan ini, di dalam janji itu terkandung namanya rencana. Kalau saudara janji kepada saya, oh Yohanes saya akan kasih kamu katakanlah mobil. Berarti itu sebuah rencana yang saudara miliki. Benar nggak yang saudara katakan kepada saya karena saudara sudah merencanakan. Kita lihat apa sih yang menjadi rencana Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikiannya tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi kalau Tuhan udah janji, kalau firman Tuhan bilang bahwa dia Allah yang setia, bisa gak dia menepati saudara? Bisa. Kenapa? Karena gak ada segala sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa gak ada sesuatu pun yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita mau percaya saudara akan perkataan Tuhan, kita bisa lihat bahwa great is thy faithfulness. Besar kasih setia Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki kasih setia yang besar, maka hidup kita ini aman dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Siapa saudara yang percaya bahwa hidup kita aman dalam tangan Tuhan? Amin. Kita akan tutup dengan doa saudara. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk siang hari ini di mana kami bisa merenungkan firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang memegang janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memiliki karakter Tuhan, Allah yang memperdulikan ciptaan-Mu dan Allah yang merawat ciptaan-Mu. Dan kami bangga Tuhan menjadi anak-Mu Tuhan, menjadi umat pilihan-Mu, menjadi ciptaan-Mu supaya kami bisa melihat karya-Mu yang besar, janji-Mu yang besar yang Kau berikan kepada kami. Dan sekarang kami berdoa Tuhan supaya Engkau memenuhi kami Tuhan dengan firman-Mu ini, memberikan kami pengertian Tuhan akan apa yang menjadi perkataan-Mu, supaya kami bisa lebih lagi Tuhan mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan dan penuhi kami dengan roh-Mu supaya kami bisa hidup Tuhan senantiasa di dalam Engkau dan memandang Tuhan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang karena Engkau yang terlebih dahulu telah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.